Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ingkang kathah Gus, badhe tanglet. Menurut pengalaman Gus, kholwat yang bagaimana sing ibaratnya kados ngeten Gus. Kados numpak buruh Gus. Langsung mak celing ngoten lho Gus. Set ngoten lho Gus. Sing cowopet. Nggih, pangapunten. Menurut pengalaman Gus ki Mbak mawon. Nggih, ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya pengalaman saya sendiri, tanya pengalaman para masyayikh yang pernah melaksanakan. Dua pengalaman yang sudah aku dan beliau lakukan. Apa? Lewat jalan umum dan lewat jalan khusus. Ketika kita belum melakukan di antara duanya, bagaimana mungkin kita akan bisa mengatakan kalau khusus itu cepat, kalau umum itu lambat? Nggak bisa. Kita harus lewati dua-duanya, baru sah makalah kita. Kita melakukan perjalanan khusus pesawat. Tidak pernah kita melakukan perbuatan jalan darat atau umum. Bagaimana mungkin makalah kita itu akan sah? Mengatakan bahwasanya di jalan umum itu gak cepat, lawang kita belum pernah melaku, gak sah. Walaupun itu benar, tingkat keabsahannya tidak sama. Sama dengan gini Pak, Anda saya kasih cerita. Ceritanya gini. Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Itu makomnya mesane loro. Ya mesti ae mesan loro. Tempat dan posisinya di depan di baratnya masjid. Sebelum masuk di situ ada akses jalan. Ini saya cerita, saya sudah praktekkan di sana. Masuk nanti ada genuk. Oh bahasa ini saya genuk Pak. Gentong, isinya air. Di situ ada panitia. Sampai disuruh untuk memberikan formulir. Mengisi formulir, alamat, nama, tujuan. Terus ada gentong, minumlah air itu. Terus masuk ke makom. Lah jenengan tak saya ceritani seperti ini. Saya ketika bercerita, mesti saya sudah bisa di sana. Secara ruhania saya bisa membayangkan keadaan yang ada di bisa Pak. Karena sudah saya praktekkan saya ke sana. Terus jenengan mendengarkan, jenengan percaya. Karena cerita itu tidak ada unsur sedikit pun penipuan, enggak ada. Sodik semuanya, sampai percaya. Tapi percaya iman sampai seperti ini enggak sama dengan iman saya. Enggak sama. Apa? Iman sampean itu masih di jalur nurul iman. Saya sudah di hakul iman, disebut ihsan. Dikatakan iman saya sudah ihsan karena ketika saya bercerita itu ruhaniyahku bisa membayangkan keadaan tempat di Surabaya. Jenengan cerita kepada orang lain, persis cerita ini. Toh nggak mungkin hati sampean dengan benar bisa posisi tahu keadaan di sana. Ceritanya sama, ilmunya sama. Tapi dalam keabsahan tidak sama. Tidak sama. Mula sangka kuwi apa yang sudah kami ceritakan tentang wujud Allah. Sampean paham, beriman. Oke, sudah benar iman sampean.
Tapi ini tidak akan menjadi hakul iman atau ihsan manakala Anda tidak membuktikan untuk bertemu Allah lewat khalwat. Dengan zikir itu nggak bisa. Sehingga ketika jenengan cerita nggak bisa, jenengan bertajali nggak bisa. Mesti sik kegandolan rasa pangrosok dalam diri kita itu makhluk. Ujung-ujungnya nanti jenengan kali kula ada seruan nafsu supaya jenengan kali kula dipuja oleh wong liya. Supaya kita itu diterkok ahli tahqiq karena menguasai ilmu hakikat. Hati-hati. Itu akan memunculkan satu sifat yang disebut aba wastakbar wa kana minal kafirin, takabur. Luweh apik katimbang orang lain. Awakmu kepet ngelmu syariat. Orang ngerti hakikat aku. Lho. Ningati terasa luweh apik katimbang wong li. Hati-hati. Berbicara dengan pengalaman, mana yang tercepat? Ya jalan tol atau sampean pesawat, lewat pesawat itu. Langsung tinggalkan dunia ini, Pak. Pesawat itu mergake gak lewat dunia. Gak lewat daratan. Meninggalkan dunia. Coba sampean numpak pesawat, sok kula Senen iki nang Bekasi. Numpak pesawat, numpak awat. Oh ya. Numpak awat. Ketika saya pesawatnya belum naik, saya lihat sisi saya dunia besar. Wujud. Tapi ketika pesawat sudah tinggal landas, naik. Saya suwe lama-kelamaan. Dunia ikut jadi kecil. Bandara yang tadinya besar, rumah yang tadinya saya kelihatan besar, semakin ke atas, semakin kecil. Semakin ke atas pada titik yang sudah Allah tentukan, belas ra enek wujude. Wujud dunia ra enek. Sing ana iku mung ya wis gak ono apa-apa. Artinya apa? Langsung mawon faktulu anfu saku. Baik dikala waktu jasad iki repot urusan dunya atau tidak, langsung hatimu sistem faktulu anfusakum patenono keakuanmu atas kewujudannya, atas kehendaknya, atas yang berperannya, lepaskan. Makalah ini mengatakan jikalau kau mau melakukan hal tersebut, wasayak shifu laka fi tilkadar. Artinya Anda nanti dibuka alam kefanaan itu menuju alam musyahadah, bertemu wujud sejati yaitu kosong. Udah. Lah niku mengke gak bahaya tah waktu kerja. Lah apa kau hitung-hitungan bahaya itu? Kalau kau masih hitung-hitungan berarti wa aslimu lahu kurang afsah. Kepasrahamu itu tidak sah. Sebab gini kalau sudah ada di situ program-program aturan syariat sudah tidak kanggo lagi, tidak berguna lagi. Akal ini sudah ngebleng. Tak kandhani ojo ngecemes ya. Temen ojo ngecemes. Baik kau lewat khusus maupun lewat umum. Dikala Allah sudah buka hijab hatimu alias kefanaan untuk bertemu Allah.
Nyun sewu. Wajib Anda merasakan ngalami seperti itu. Gak usah sampai niki mitung-mitung bahaya. Gak gendeng, gak usah mitung. Gak bahaya sepedaan kok gak nyelungup pak. Gak usah kok pitung. Gak usah kau bayangkan kau macam-macam kan. Wis pokoknya budal ya budal udah. Mohon maaf, untuk menuju kesuksesan dengan cepat dibutuhkanlah ketekatan yang bulat dalam hatimu. Kemerdekaan itu datang tidak hanya datangnya bim salabim pak. Terlepasnya ruhannya dari cengkeraman hawa nafsu tidak datangnya kita raih dengan bim salabim pak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah katakan itu kau terima, titel seperti itu kau terima, terlebih dahulu kau bersusah payah. Ya seperti itu tadi. Urusan wedi gendeng wis letakkan, urusan ada bahaya dohir kok nabrak wit sampai lepaskan. Jikalau gendeng temen, ya dibelok, wong ngene lha apa bingung-bingung. Jikalau nabrak temen, ya ditambakno. Jikalau mate, ya dikup. Lah apa kuwi bingung-bingung ikut campur urusane Gusti Allah. Gak usah ikut. Cukup wa aslimulahu, jikalau kau betul-betul sudah pasrah datang Allah dalam hal kontak ketemu Allah, wis lepaskan semuanya, hitung-hitungan itu. Jikalau kita masih ngitung, biye bojoku sik ketok menis-menis, mening-mening, disawang sik sedep. Gak tadi-tadi pak. Terus bagaimana nanti aku nek nyelulu-nyelulu? Bagaimana warga nek mengatakan kok aku gila? Bagaimana imet di tengah masyarakat aku wong jelek. Cuk rungokno kupingmu. Aku wis ngalami digendeng-gendeng nang wong. Ngono lho. Lapa terus sampai niku sik wedi pertimbangan ngene-ngene. Nyun sewu. Kebablasan aku. Nyun sewu Bu ya. Wis tuh. Iku kula asli misui nafsu di dalam dirimu sing gandoli kuwi mau. Ngoten lho. Kula tahu dipisui Mbah Khazin iku kula anggap berkah, Pak. Pisuane beliau berkah. Sehingga ndadekno kesadaran buka wasayak sifu laka. Bukai ati kesadaran Allah kang ahad. Masalah kula dilokno Allahmu iku wakeh son, tapi Allahku iku ahad. Loh. Bingung toh Pak? Akhirnya dipisui niku dadi nggih leres. Leres. Bukannya beliau misu itu karena ning ati jengkel duraka, marah-marah, godop nang kita. Enggak Pak. Beliau memang ngusir nafsu di dalam diri kita sing isih nambeng. Apa bahasa Indonesia nambeng? Nakal, liar. Dengan begitu jenengan ini akan memperhatikan apa pentingnya Anda untuk mengusir keakuan diri kita. Wis, nek sampean pengin tahu cepatnya ya faktulu anfusakum. Lepaskan langsung rasa keakuanmu. Jangan dipertimbangkan jadinya apa. Nanti kita ini secara dohir pandangan manusia. Jangan dihitung-hitung. Jangan. Jangan dihitung-hitung. Satu. Sekarang jalan umum. Jalan umum. Jalan di mana jenengan kali kula wis sak tiba-tibane ae. Sing nglalekno ya sapa, sing ngilingno ya sapa. Lho monggo. Alus.
tetep gembul menungso. Di bojo tetep di bojo. Bojone mati ya rabi maneh. Terus anake teko siji ya gawe maneh. Terus gawe gak nok marine. Terus bisnis ya terus bisnis terus. Lah dikir ojo ngikuti cocote klason. Sing penting ati nyaman. Aku eling ya sebab Gusti Allah. Aku ngentu ya sebab Gusti Allah. Aku ngombe bir ya sebab Gusti Allah, arak ya Gusti Allah. Tapi ingat yang tidak Anda sadari halusnya sesuatu yang halus. Jujur gak jujur, ngaku gak ngaku. Pasti ketika saat iku berjalan berlaku, hatimu iku dolim nang Allah dengan bentuk keakuanmu masih kuat. Ingatlah mengapa Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 41-42 itu karena di dalam hati kita itu penuh dan dipenuhi rantai-rantai nafsu. Sehingga beliau Allah mengatakan udzukurullaha dzikron katsiron, dikasih katsiron. Tidak hanya dzikron aja, Pak. Ya. Kertas entek. Nah, iki. Sampai harus peka dengan kalimat iki. Mengapa kok gak dzikron tok, kok ditambahi katsiron? Sampai harus peka. Ada apa kok harus ada katsiron? Katsiron itu artinya banyak. Banyak itu tak terbatas. Ya, satu ya banyak, dua ya banyak, tiga ya makanya anak banyak liwat siji sampean ngomong banyak. Iya tak? Dzikron yang dimaksud di sini adalah sejatine eling. Jatuhnya sejatine eling adalah bukan yang disebut Allah, baik lesan maupun hati bukan, tapi sejatine eling itu adalah diimani atau dirasa. Bahwasanya semua apapun yang timbul itu datangnya dari Sang Yang Hidup. Itu bukan dari makhluk. Sang Yang Hidup. Kathiron posisi hatimu sambung menyang urip lewat rasa seperti itu. Kathiron sing uke terus Fasabbihuhu bukrata wa asila, jikalau dalam hatimu kemasukan lagi selain Allah, sucikan. Baik dikala pagi, siang, sore, malam. Atau baik dikala jasmani ini gembul campur dengan urusan dunia atau tidak, tetap. Pertanyaan saya, mengapa Allah harus jatuh ayat ini? Mengapa? Setiap ayat niku wonten kisah cerita sebab-sebabnya diturunkan. Inilah jawaban karena kita sulitnya bertemu Allah. Biar gampang akhirnya diturunkan ayat ini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherenge kula nyuwun ngapunten Gus, sing badhe kula ajukan pertanyaan iki taksih wonten kaitane kalih pertanyaan sing pertama wau, yaiku berkaitan dengan holwat, dengan zikir sirul asror. Setelah kita melalui rangkaian itu, kita ingin sebuah pencapaian yang maksimal, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Poin yang ingin saya tanyakan adalah apakah perlu syariat yang lain khususnya sholat 5 waktu kita jalankan dan bagaimana statusnya? Mohon penjelasan, mohon maaf jika pertanyaan saya mungkin kurang etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah murni dan tidak murni, makhdhuf dengan wairu makhdhuf, itu ke buku mukawwanat makhluk. Dan itu thariqah, jalan. Dan itu fasilitas yang Allah hadapkan terhadap kita semata-mata untuk bertemu Allah. Dengan begini jawablah di dalam hatimu, perlu atau tidak Anda bertemu Allah dalam waktu sholat. Kalau perlu berarti janganlah kau tinggal, karena itu waktu-waktu perjanjian pertemuan terhadap Allah. Jawabannya ini tergantung Anda masing-masing. Ingat, Allah dawuh wama umiru lan ora ku perintah. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh ning donya iki illa liya'budullaha, kecuali kamu hanya menyembah pada Allah. Menyembahi bertemu Pak Bu, bertemu Allah. Kalau saya pribadi, ngapain istriku tak tinggalkan? Allah ya di situ. Nek isok nambah lagi, mana ketemune Allah ikut tambah lagi. Guyon Bu, ya guyon. Tapi kalau Allah nakdirne tenan, iso opo aku? Aku tinggal son nikmatono iki. Hanya gitu. Jenengan dikasih Allah fasilitas karomah sama istri suami tadi karomah. Secara mukhadharah. Malaikat secara mukasyafah. Gunakan itu untuk bertemu Allah. Jadi pertanyaan tadi jawabnya saya tergantung panjenengan masing-masing. Sebab Gusti Allah memberikan fasilitas 1 hari 1 malam untuk bertemu Allah 2 thariqah. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Aku tidak mengatakan ini dilakukan para mursyid-mursyid, nggak tahu loh ya aku. Aku husnudon aja dilakukan gitu aja. Mengapa saya sebut thariqah? Karena ini jalan, fasilitas, wasilah, tumpaan Anda untuk bertemu Allah. Jadi mukawwanat ini jamak saking kaun. Nek kaun iku makhluk siji, nek mukawwanat pirang-pirang makhluk. Nama sholat iku makhluk. Nama zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, sedekah, iki makhluk. Lah inilah boleh saya sebut sebagai wasilah. Ini ku sebut sebagai thariqah. Sekarang tinggal pertanyaan pada diri kita masing-masing. Kau pergunakan thariqah itu kemana? Kau pergunakan jalan itu menuju mana? Jawabannya manusia ada yang mempergunakan untuk mendengarkan seruan nafsu. Apa seruan nafsu? Anda akan ketemu makhluk. Surga, pahala, itu makhluk. Itu seruan nafsu loh Pak. Miturut kacamata hakikat. Nek miturut kacamata syariat yang pernah aku dan pernah aku taklimkan, itu Allah. Sehingga sholatku krono pahala. Sholatku karena
surga hadiah itu. Biar tidak dimasukkan Allah dalam neraka. Padahal semua makhluk. Mengapa di situ Allah memakai kalimat fa'budu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dengan berikhlas dalam agama yang bertauhid, kamu akan bisa fa'budu. Fa'budu itu maknanya adalah bertemu Allah. Sebab nyembah sing bener antara sing nyembah dan disembah itu ketemu. Jenengan oleh undangan teko orang lain dalam rangka nikahkan anak apa walimah apa syukuran. Tulisannya sampean gak kenal wonge. Tanda tangan dari Pak Paijo. Sampean Pak Paijo sih mana? Gak tahu. Apa nekat sampean berangkat? Ayo. Gak mungkin. Jangan kalau kenal, oh iki Allah, ya berangkat toh. Syaratnya kudu ketemu Allah. Dikatakan sah. Anda menyembah itu bertemu Allah. Otomatis kita dikatakan bisa bertemu. Wasayakfi laka fitil kadari. Dibukalah pintu akhirat itu musyahadah. Otomatis hijab penghalangnya itu harus dibuang. Berhubung Anda kenal Pak Paijo, oh alamati lengkap, ada Sherlocknya sekalian. Terus berangkat, ketemu. Nek ketemu, mesti gak keliru Pak. Antara Pak Paijo dengan anaknya, berhubung jenengan sudah tahu siapa Pak Paijo, gak mungkin keliru anaknya. Mesti bener ketemu Pak Paijo. Makanya mengapa dalam surat Toha ayat 14 itu Gusti Allah ngomong Innani anallah, sesungguhnya saya itu Allah. Podambok, sesungguhnya aku ini Pak Paijo. Loh ngene lho. Penegasan awal Anda bertemu Allah itu di situ. Nanti kalau sudah selanjutnya kedua, ketiga bertemu wis gak atik. Allah ngomong innani anallah. Boten wis gak ngaku-ngaku. Aku iki Gusti Allah, wis gak ngono. Lah ya napa? Ya wis diem. Akhirnya ngomong, piye kabare Bos? Apik-apik wae. Nyong ya ngono, apik. Wis hubungan damai di situ, Pak. Jadi saya tidak menyuruh, tapi saya katakan bila mana syariat sholat itu adalah fasilitas yang Allah hadapkan, mengapa tidak kita manfaatkan? Wis, jawabannya sampean semenapa ya Mbak nggih? Gak usah tak dawak-dawakno ulo. Pun, monggo lainnya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten pengen nanya ringkas saja. Apakah ada cirinya, ada alam malakut, jabarut, lahut, dan kami pernah masuk ke satu alam luas tidak ada ujungnya dengan penuh bacaan zikir la ilaha illallah. Sampai sekarang nadanya saya ada di hati saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang semuanya ada tanda Pak. Alam muhadoroh kasunyatan ini, yaiki kita melihat makhluk-makhluk dohir. Ketika kita masuk di dalam alam mukasyafah, itu Allah buka hijabnya mukasyafah, kasyaf itu ya, terhadap ghaib makhluk. Di situ juga ada musyahadah di kasyaf, di muhadoroh juga ada ada musyahadah. Setiap mukawanat, setiap makhluk
Itu ada alam akhirat. Ada musyahadah. Tergantung kita mau melepaskan keakuan makhluk apa enggak. Itu tergantung jenengan. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama, jikalau kau betul-betul ingin lekas jalan pesawat cepat, ya lepasen kewujudane rasa keakuan makhluk itu. Sebab dengan begitu barulah akan tampak dan nyata alam musyahadah. Yang ada cuman hanya aku Allah, begitu. Okay? Estri, yang estri 2 aja kalau ada, kalau nggak ada bonusku. Kalau ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Iwit dari Banyuwangi. Nggih. Ibu pinter nyanyi. Nggak usah Gus, udah malam. Oh ngoten. Nggih. Soalnya Gus kan mau ke Jombang. Nggih, langsung monggo. Gus, saya mau tanya, tolong jelaskan apakah perbedaan orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang sedang tidur nyenyak? Dengan orang yang masih di dunia. Iya. Oh ngoten. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbah. Kalau sampean iku bertanya perbedaan antara orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang masih ada di dunia secara syariat dulu iku bedane gampang. Nek matek gak ono ambekan. Gampang nggih? Gampang. Wis saiki cara hakikat bagaimana? Orang itu baik di dunia maupun setelah mati golongan itu ada 2. Ahli hijabkah atau ahli syuhudkah? Gelapkah pada Allah atau terangkah pada Allah? Niku dikembalikan dengan ainul basiroh. Mata hati, mata roh ini apakah di situ masih terhijabi, terbazah dengan perkara-perkara selain Allah yang dianggap wujud, ataukah sudah roboh perkara-perkara hijab itu yang menutupi diri manusia itu, yang diterka wujud akhirnya enggak wujud. Manusia cuman digolongkan Allah 2 golongan. Disebut ahli hijab adalah seseorang ketika saat di dunia ruhaniyahnya ini ruhaniyah terhijabi oleh wujud di dunia. Wa zujina linasi hubbus syahawah. Akhirnya otomatis kita akan beriman kalau selain Allah itu wujud. Wes iki ahli hijab. Disebut ahli syuhud adalah seseorang hijabnya sudah dihabiskan Allah. Belenggu, rantai yang mengikat kita, ruhaniyah itu sudah dilepas Allah. Bukan karena kita bisa melepas sendiri, enggak. Yang melepaskan itu Allah. Bukan kita menang perang nafsu itu karena kita, enggak, karena memang dimenangkan Allah. Nah, ini kalau sudah menjadi ahli syuhud, baik ada di muhadharah dunia atau tinggalkan dunia berarti mukasyafah. Tetap dia di musyahadah. Artinya nggak ada bedanya secara hakikat itu. Tapi khusus bagi ahli syuhud. Tapi ahli hijab mohon maaf. Qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah. Sadare
Kalau selama ini kita dolim pada Allah, ketika saat-saat idza jaa ajaluhum, ketika napas itu sudah di tenggorokan. Artinya ketika ajal sudah di tenggorokan, baru di situ kita sadar kalau selama ini bentuk kita mengakui keakuan diri yang wujud makhluk itu sama halnya kita melakukan kedzaliman pada Allah, berbuat syirik, baru sadari di situ. Terus siapa sing nolong? Jasad sing nolong dulur tetangga dibudalke, diberangkatke ke kuburan. Asale lemah kembali ke roh. Asale Allah bisa balik nang Allah. Susah. Wis ngeten mawon gak percaya. Sing ngaji nduduk malam hari ini ya. Tolong nanti kalau pulang yang pakai sepeda motor atau mobil meremok kabeh. Gak bisa kalau sampai rumah. Gak bisa. Ketika roh itu dipaksa Allah untuk kembali, dapat pertolongan enggak? Enggak akan. Kalau enggak percaya, ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 72. Siapa di dunia dia masih kegolong ahli hijab, maka setelah mati tetap ahli hijab. Makanya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dimasukkan alam barzah. Karena barzah dindingnya di dunia kita belum roboh. Begitulah. Nggih, satu kali lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah ilmu tauhid dari Depok ya Gus. Depok itu mana Pak? Jawa Barat, Oh, perbatasan Jawa Barat. Jakarta Oh, Selatan. Ya. Sunda ya, bahasa daerahnya Sunda. Mohon di Sunda. Oh, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Gus, apa perbedaan karomah yang didapat antara kita dengan berzikir siror asror dan yang tidak, dan bagaimana untuk mempelajari agar kita bisa memahami tauhid yang mendalam dan mantap. Hanya itu aja Gus. Yeah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Perbedaan karomah yang kemarin sudah kita laksanakan dengan sirul asror bagaimana? Wirid, karomah dan sirul asror. Sebetulnya itu tidak ada bedanya bagi Anda yang sudah paham dan mengerti jalan untuk menuju keesaan Allah. Tapi kalau pertanyaan ini saya jawab dari sisi syariat, karomah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau bahas dengan dalil akliyah. Enggak bisa kau terima, kau bahas dengan dalil akliyah, akal. Sebab ketika Allah berkehendak itu tidak hanya di dalam akal bisa terima, tapi juga Allah berkehendak di dalam sesuatu yang tidak bisa akal terima. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Contoh Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, hijrah, itu namanya mendung, selalu nutupi beliau. Jadi enggak panas beliau sama rombongan. Mendung kan makhluk. Sifatnya makhluk mendung kan bisa menutupi terik matahari, akhirnya tidak mengenai Kanjeng Oke. Makhluk. Lagi ketika saat Nabi Musa dibawai Allah tongkat, ya toh? Terus kok bisa
akal tidak bisa menjangkau. Kok bisa untuk membelah lautan akhirnya jadi jal? Kan nggak masuk akal loh ini. Itu karomah. Tinggal pertanyaannya, kau ini menghadap karomahnya atau menghadap Allahnya? Sehingga menurut ahli syuhud sudah ada nggak ada perbedaan antara Anda ini membawa karomah atau tidak, sudah tidak ada perbedaan. Terus mengapa itu harus didatangkan Allah? Karena kondisional. Kondisional. Nantilah Anda akan tahu sendiri. Akhirnya nggak mudah ngelokno aku. Wis nang sirul asra kok nang karomah. Wis saiki tak maklumi kuwi ngecemes. Tapi nanti Anda akan, jikalau situasi itu menghadapi pada diri Anda tahu jawabannya. Itu. Jadi tak simpulno, sirul asrar dengan karomah itu enggak ada bedanya bagi mereka yang sudah sering hatinya bertemu Allah. Satu, nomor dua, tentang perjalanan tauhid. Di dalam Al-Quran, Islam itu umat muslim, cara bertauhid itu diajarkan Allah lewat beberapa proses. Satu, la ilaha illallah. Dua, la ilaha illallah, thariqah yang tadi syariat. Tiga, la ilaha illa anta, hakikat. Yang terakhir, la ilaha illa ana, makrifat. Mestinya kita seorang muslim sudah dikasih Allah cara untuk mengenal Allah dan mencapai tingkatan derajat yang paling tinggi, yaitu makrifat Allah. Mestinya kita harus naik terus. Gak terus kita itu kadung kesenangan di syariat terus. Kapan maju nih? Nek wis ana thariqah kadung seneng gegawan karomah. Terus aja ngono. Kapan majune? Kapan wusulmu itu kapan? Ingat, jikalau kau tidak paham isi maksud la ilaha illa anta, jangan harap kau bisa sampai la ilaha illa ana. Karena prosesnya itu. Jikalau kau tidak mau terima la dzikir sirul asrar, jangan harap kau bisa sampai fana'u dzikri. Saya istilahkan gini. Jenengan dari berbagai sudut kota Nganjuk untuk ke Mojokerto kudu ngliwati kota Jombang. Gak sampean lewati Jombang itu. Sampean tengok-tengok ae ke Nganjuk. Jangan harap Anda bisa sampai ke Mojokerto. Mengapa saya harus terus di Nganjuk? Macam-macam alasannya. Ada dikarenakan intine kita itu kebulet hubus syahwah. Hubus syahwah. Dibuleti bokong semok. Iya, wis kadung saweneng, Pak. Dasare ngelak kudu ngopi, ketika masuk warung kopi sing jualane semok bokong, wah yang disukai, Pak. Wis. Terus takok, Mbak, masih sendirian? Sik tas saya ditinggal bojo kula mati. Ketepaan. Gitu Pak ya? Loh, begitu. Masalah tir podo irenge, sir podo senenge. Wis dadi ae, dadi. Berarti kebulet bokong. Kadang kita kebulet, mohon maaf, anak. Kadang kita juga kebulet dunya brono.
Akhirnya jatuhnya cinta kita kepada mukawwanat makhluk itu. Ya iki wis. Mboten saged ngelewati Jombang. Jenengan harus ke Jombang dulu baru ketemu Mojokerto. Artinya, wahai saudaraku yang masih di syariat atau di thariqah, lekaslah kau hakikat. Dengan kau mempraktekkan fungsi la ilaha illa anta, kau akan dengan sendirinya ditarik Allah di makrifat. Begitulah. Bapak Ibu, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan di hati jenengan. Saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.